Halo semuanya, kita balik lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas gimana sih cara memilih persamaan usaha dan energi yang tepat. Karena kalau teman-teman masih ingat, untuk persamaannya, hubungan antara usaha dan energi ini ada 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama biasanya saya tuliskan itu usaha sama dengan F kali S dikali dengan cos theta. Kemudian yang kedua, ini adalah W itu sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Dan yang ketiga itu adalah W sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial. Nah, kapan sih kita menggunakan ketiga rumus ini? Itu karena rumusnya ada banyak, jadi jangan sampai kita salah rumusnya. Nah, di sini saya bahas sedikit aja. Kalau untuk rumus yang pertama, W sama dengan Fs cos theta, kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada F ya. Nah, itu artinya kita mau menentukan usaha yang dihasilkan atau dilakukan oleh suatu gaya. Jadi, kalau ada gayanya, ada perpindahannya, biasa ditanyakan usaha yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Maka kita menggunakan rumus itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada W itu sama dengan delta EK, ini berarti ada hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Nah, untuk perubahan energi kinetik sendiri, ini nanti kita lihatnya dari mana sih? Dari ada yang namanya perubahan kecepatan. Perubahan gerak kecepatannya berapa. Itu karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan tertentu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini adalah W sama dengan delta EP. Nah, ini kapan dipakai? Itu pada saat ada yang namanya perubahan energi potensial. Nah, untuk perubahan energi potensial sendiri, itu kita lihatnya dari mana? Dari perubahan ketinggian, ya, posisi atau ketinggian suatu benda. Kayak gitu, itu cara identifikasinya. Nah, sekarang kita langsung coba aja ke soal yang ada di sini ya. Jadi, ini ada suatu gambar. Ada bidang miring ABC, kemudian ada suatu balok, masanya adalah 800 gram, dia berada di atas bidang miring yang licin. Nah, kalau licin ya enak ya, artinya tidak ada gaya gesek. Kayak gitu. Kemudian ada dua soal yang ditanyakan, yaitu yang A, usaha yang dihasilkan oleh gaya berat. Jadi kita fokus ke suatu gaya yang menghasilkan usaha. Ya, untuk dia bergerak dari A ke C. Kayak gitu. Untuk yang B, ini yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh benda. Jadi kita fokus ke benda yang bergerak pada saat dia pindah dari A ke C. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, kalau teman-teman lihat di sini untuk bidang miringnya, ini panjang sisinya kan belum lengkap nih. Jadi tugas teman-teman adalah lengkapi dulu ya. Yaitu kalau kita lihat di sini alasnya itu adalah 160 meter, tingginya kita nggak tahu, sisi miringnya juga kita nggak tahu. Jadi yang diketahui hanya alasnya, sama di sini ada sudut kemiringannya yaitu 37 derajat. Nah, gimana caranya? Nanti teman-teman ingat lagi gimana cara menggunakan hubungan antara sin kostan dalam mencari sisi segitiga yang kita nggak tahu. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita menganggap bahwa sudut yang kita amati itu adalah sudut 37. Itu. Jadi bagi sudut 37 sisi depannya adalah ya yang mana yuk? Yang depan. Ini ya AB. Kemudian sisi samping itu adalah BC dan sisi miring itu adalah AC. Kayak gitu. Nah, yang udah diketahui itu cuma samping doang kan, 160 M. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari depan dan miringnya. Nah, saya akan cari bebas ya, ini kita cari depannya aja dulu. Nah, karena yang diketahui adalah samping, berarti kan kalau kita mau nyari depan, kita harus bandingin depan dengan yang udah diketahui, yaitu depan dan samping. Maka kita gunakan yang ada di depan dan samping, itu adalah tangan. Ya. Tangan 37, ingat tangan adalah depan per samping. Nah, kemudian tangan 37 berapa? Harus ingat ya, nggak boleh lupa. Ini 3/4 sama dengan depannya itu adalah AB,
sampingnya adalah 160, kemudian kamu tinggal kali silang. Ya, atas kali bawah, bawah kali atas. Ini jadinya 4AB. Itu sama dengan 3 dikali 160. AB sama dengan, ini saya nggak hitung karena bisa coret ya. Jadi tidak perlu repot-repot hitung banyak-banyak. Nah, ini 160-nya kita bagi 4. Bentar ya, ini kita naikin dikit deh. Nah, ini jadinya AB itu sama dengan, ini 160 bagi 4 tuh 40 ya. Jadinya 120 meter. Nah, di sini kita udah bisa tulis nih. Gitu. Nah, terus kalau kamu mau nyari AC, ini sebenarnya bisa pakai Pitagoras ya. Tapi saya tetap pakai ini aja, Chin Kostan. Ini AB-nya kita udah dapat 120 M. Kita mau nyari AC ya, sisi miring. Nah, karena yang ditanya adalah miring, kamu udah tahu depan dan samping, kamu bebas sih mau pakai persamaan manapun, sin, cos, atau tan, yang penting ada miringnya. Saya di sini coba pakai sin ya. Jadi sin 37, ingat sin itu adalah depan per samping. Depan per samping, depan per miring. Oke, nah sin 37 ini juga harus hafal. Nilainya adalah 3/5 atau 0,6. Kemudian depannya itu adalah 120. Nah, ini ya kita barusan dapat. Kemudian miringnya yang kita cari. Kemudian ini kali silang seperti biasa. Atas kali bawah kali atas, ini jadinya 3. Oh, ininya jangan kita buat miring lah ya, jelek kali namanya. Kita buat AC ya, agak berkelas. Jadi di sini 3 AC itu sama dengan 120 kali 5. AC sama dengan 120 kali 5 dibagi 3. Kayak gitu. Kemudian yang bisa dicoret-coret biar nggak repot. Ini 40 kali 5. Jadinya AC sama dengan 200 meter. Nah, itu cara untuk menentukan tingginya ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah lengkap, kemudian kita cari apa lagi nih? Kita butuh gaya berat ya, kita cari dulu. Gaya berat. Ini rumusnya adalah W sama dengan M kali G. By the way, jangan sampai ketukar W-nya usaha dengan W gaya berat ya. Nah, untuk masanya ini harus kamu ubah ke dalam satuan SI, yaitu dalam kilogram. Jadi masanya adalah 0,8 kilogram. Itu. Kemudian percepatan gravitasi kita pakai 10, maka W-nya adalah 8 Newton. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke soal yang A. Gimana nih? Bisa belah lah ya, kayaknya sih muat. Nah, ini. Oke, yang ditanyakan adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya berat untuk bergerak dari A ke C. Nah, karena usaha yang dihasilkan oleh suatu gaya, maka kita menggunakan rumus yang mana nih? Yang ada gayanya dong pasti. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Kayak gitu. Karena ditanya yang ada gayanya kan. Nah, dari semua rumus yang ada gayanya cuma rumus pertama. Jadi langsung aja W itu sama dengan F kali S dikali cos theta. Nah, kemudian ini biar enak, di sini saya buat WW, ini artinya usaha oleh gaya berat. Kemudian F-nya itu kan gaya ya. Gaya ini langsung kita ganti jadi gaya berat, yaitu W dikali S perpindahannya dari A ke C. Maka di sini langsung saya akan ganti AC dikali cos. Nah, sudutnya nih, ini jangan sampai salah ya. Ingat, theta itu adalah sudut antara, saya buat di sini. Nah, ini theta itu adalah sudut antara F dan S. Nah, kalau kamu gambarkan di sini, gaya berat itu kan ke bawah ya. Ini W. Kemudian dia kan akan pindahnya, kan nggak mungkin pindah ke sana nih. Suatu benda kalau ada di bidang miring kan dia pasti bakalan kayak meluncur gitu ya. Jadi, nah inilah perpindahannya kan. Nah, maafnya agak rapi nih. Nah, ini sudutnya berapa gitu. Sudut antara W dan S. Sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, sebenarnya kita udah pernah bahas ya gimana cara nyarinya. Jadi, ini kalau saya gambarkan perpanjangan garis. Ya, ini saya buat jadi kayak segitiga kecil gitu ya. Nah, gini kan. Nah, kalau di sini 37 derajat, ini kan siku-siku. Maka di sini berapa nih? Nah, kan gitu. Ini adalah 90 kurang 37, 53 derajat. Jadi
sudut antara gaya dan perpindahannya itu adalah sudut 53 derajat. Oke, kita langsung masukin nilai yang sudah kita ketahui. Gaya beratnya itu adalah 8 Newton. Ini kita tulis di sini 8 dikali AC. Tadi kita udah cari kayaknya ya. AC ini ya 200 dikali cos 53. Cos 53 berapa yo? Apa? Cos 53 adalah 3/5 ya. Tuh, kemudian udah tinggal kita lihat aja. Di sini WW ini sama dengan, ini kita boleh coret lah ya. 200 bagi 5 ini jadinya 40 ya. Jadi hitung 8 kali 40 kali 3, 240 kali 3. Berapa tuh? Benar gak sih? 320 kali 3, 960 ya. 960 Joule. Jadi usaha yang dihasilkan oleh gaya berat itu adalah 960 Joule. Itu jawabannya ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan soal yang B. B. Usaha yang dilakukan benda untuk berpindah dari A ke C. Nah, kalau kita ngomongin benda, berarti kita harus melihat persamaan yang ada yang menunjukkan kondisi bendanya. Nah, ini kan posisinya bendanya mengalami perubahan kecepatan iya, perubahan ketinggian juga iya. Hanya karena dia di sini yang diketahui adalah posisinya ya. Ini kalau kamu lihat awalnya kan dia ada di ketinggian ini. Nah, ini awal. Kemudian akhirnya dia ada di sini kan. Nah, berarti kan akan ada yang namanya perubahan ketinggian atau tadi saya bilangnya delta H. Maka kita menggunakan rumus yang ada delta H-nya, yaitu rumus yang ketiga. Ini. Jadi di sini saya langsung pakai rumus yang ketiga, W itu sama dengan delta EP. Nah, yang namanya perubahan itu kan berarti kondisi akhir kurang kondisi awal ya. Jadi di sini saya buat EP akhir itu di posisi C, berarti saya buatnya EPC dikurang EP awal, EPA, karena awalnya ada di titik A. Kemudian ini jadinya nanti kan MGHC dikurang MGHA. Nah, biar kita nggak ngitungnya kebanyakan gitu, repot. Yang sama kita keluarin dari kurung aja ya, kalau di matematika kan gitu ya, difaktor kan. Jadi di sini MG dalam kurung HC min HA. Nah, apa itu HC dan apa itu HA? HC adalah ketinggian saat di titik C. HA adalah ketinggian saat di titik A. Ya. Oke, kita lanjut nih. W sama dengan, masukin masanya tadi adalah 0,8. Kemudian G-nya itu adalah 10 HC. Coba lihat. Nah, saat di titik C, ada nggak ketinggiannya? Kan nggak ada. Jadi kamu langsung buat aja 0. Dikurang dengan HA, ketinggian saat di titik A. Yaitu adalah 120 meter ya. Nah, gitu. Ini kan jadinya W sama dengan 0,8 kali 10 itu 8 dikali dengan 0 kurang 120 min 120. Oke, maka W-nya sama dengan min 960 Joule. Nah, coba kamu lihat di sini. Untuk jawaban A dan B, ini jawabannya sama persis. Yang beda apa sih? Ayo, nyadar gak? Tanda negatif kan ya? Apa sih maksudnya tanda negatif di sini? Nah, harus ingat nih, usaha kok ada negatifnya? Apa dia besaran vektor? Apa dia punya arah? Ayo, usaha besaran apa? Usaha adalah besaran skalar ya. Jadi usaha tuh nggak punya arah. Loh, tapi kenapa bisa negatif? Kayak gitu nih. Di sini saya kasih keterangan. Usaha yang dilakukan benda ini ya. Usaha yang dilakukan benda itu bernilai negatif karena, ada yang tahu? Karena bendanya tidak melakukan usaha, tetapi mendapatkan usaha.
Nah, dia mendapatkan usaha dari mana? Coba, kalau kamu pengen jatuh nih, saya pengen jatuh dari ketinggian 120 meter. Apakah kamu perlu melakukan usaha? Perlu kayak berusaha sekuat mungkin biar bisa jatuh? Kan enggak ya? Kamu cukup nggak ada tumpuan aja kamu pasti udah jatuh gitu kan. Jadi kenapa sih kamu bisa jatuh sebenarnya? Apakah karena keinginanmu? Nah, itu karena adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Jadi di sini kita bisa bilang kalau dia mendapatkan usaha dari gaya berat. Makanya di sini kalau kamu lihat gaya berat kasih dia usaha sebesar 960 joule dan benda itu mendapatkan, makanya ada tanda negatif, 960 joule dari gaya berat. Kayak gitu. Oke. Jadi itu bedanya ya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Kalau gitu semoga teman-teman bisa paham sih sama soal yang ini. Jadi nanti kalau ada soal kayak gini jangan sampai salah pilih soal ya. Jangan sampai salah pilih rumus. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu sekian dulu video kita. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga sukses ujian. Bye guys.